illah. Lalu di mana? Kan dulu Pak Polisi. Diam dulu. Pencuri, diam dulu, pencuri. Lalu siapa yang mencuri? Lalu siapa yang mencuri? Mencuri kata Allah itu. Ternyata yang mencuri kata Allah itu adalah Bis'inal Arsyri. Artinya? Yaitu misionaris, ya. Kita baca. Al-Siri memilih untuk menerjemahkan dengan surat kepada jemaat di Roma dalam kurun titik awal dalam misi ke Muslim, nyamar kayak domba-domba, kayak Paulus. Sejauh menyangkut pada di naskah di mana naskahnya adalah Sinai Arabic Codex 151. Pada tahun berapa? Ternyata itu pertama kali diterjemahkan pada tahun abad ke-18. Abad ke-18, saudaraku. Belum ada aku situ, Pak Pol. Apa buktinya? Dengarkan. Diam dulu. Pencuri. Bang, mending awang dia menerjemahkan pertama kali. Diam kalian bujang inam, biar dijelaskan. Sekali pun kalian, jangan 4 kali Kristen kalian. Dia Terus lah blender. Ya diamlah kau, ganti-gantian bicara. Kayak mana mau didengar? Bukan kalian aja mau di sini dipikirkan. Di bawah juga yang nonton. Siap, 86 blender. Dengar. Di abad ke-18 orang Oten ini yang dari Roma nyamar menerjemahkan menggunakan kata Allah pertama kali di abad ke-18. Pada saat itu Muslim sudah hadir di abad ke-7. Duluan mana? 7 atau abad abad 7 atau abad ke-18? Abad 7. Jadi dia abad 18 ini mencuri dari abad 7. Jadi kalian tuh pencuri. Sekarang saya sudah tunjukkan data yang berada dari Kristen mula-mula Kristen Arab. Sekarang mana data di dalam Bible kau original text di abad pertama menggunakan kata Allah di mana? Ayo, udah bisa kan ngomong. Iya, silakan. Pencuri dipersilakan. Pakai data, bukan penjelasan. Ayo. Oh. Duluan Bang inspirasi kalau mau ini, mau ngomong. Bisa ngomong? Nah, silakan. Oke, abang tadi mengatakan bahwa di sana ada ilah. Akan apa namanya? Menerjemahkan ke bahasa Indonesia, apa tadi isi teksnya itu tadi? Itu kan abang tunjukkan cuman kata ilahnya. Coba bisa abang translatekan itu ke bahasa Indonesia yang abang tunjukkan tadi itu. Coba dulu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ilah itu, bodat. Yang kalimat tadi. Ilah itu artinya Tuhan. Abang tadi menunjukkan data dalam bahasa Arab. Seharusnya abang bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa dengar. Diam dulu. Ilah itu artinya Tuhan. Tuhan yaitu gelar, bukan nama. Allah itu adalah nama. Contoh, ya, nama kau itu, dengar. Nama kau itu inspirasi, Yohanes. Dengar. Gelar kau itu Oten pencuri. Bukan nama kau, ngerti nggak? Bedakan nama dengan gelar. Ya memang ketawa, pencuri selalu dipukul. Kalau dipukul ketawa dia karena merasa ya benar juga ya. Ya kan? Oke, ini Bang. Sini saya ngomong sedikit aja. Mana data kau? Sekarang ku tanya mana data kau? Baik, dari tadi penjelasan. Mama pencuri ini. Di mana data kau? John Man. John, pala otak bapak kau John. Emang bapak kau yang ngasih nama aku? Pak Pol. Ini Pak Pol, aku mau naik Pak Pol. Panggil nama saya, bukan gelar. Apa lu Apa nama kau? Pak Gudung, Dale. Mana data kau? Men. Dale. Bujang Inam, apa lu Bujang Inam? Dale lu. Men. Dale, Bujang Inam, Pak Gudung. Kau apa arti Dale itu? Kian. Apa arti Dale? Magigi au. Magigi au. Dia lu Pak Pol. Ini aku nanya si Kian Santan. Apa lu yang Artinya. Bujang Idam. Dia mau komen men. Apa artinya? Dale apa? Pohon belok kokok sih. Udah.
Makanya, saudaraku. Enggak, tunggu dulu men. Enggak. Saya tidak mau nunggu. Saya tidak menunggu pencuri. Gila kau. Masa pencuri mana kalian kayak gini buat konten kalian kayak gini, buat apa kalian? Pencuri tidak perlu ditunggu. Pencuri tidak bisa ditunggu, saudaraku. Ya. Pencuri masa ada pencuri dicurinya istrimu, dicurinya anak gadismu. Kau tunggu dulu dia, biar hilang dulu istri saya. Enggak mungkin kan? Sekarang gantian kita bertanya bisa bang. Kalian baru pada pulang dari ini ya? Kalian baru pulang dari sekarang sudah jelas semuanya. Kami menunjukkan data, udah menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Allah ataupun Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Nah, sekarang kalian tidak bisa menunjukkan data dari tadi. Perlu kesadaran dari kalian. Sadarkah kalian telah mengambil Tuhan umat Islam? Jawab. Itu yang penting. Biar diskusi kita enak. Jawab. Oke. Sadarkah kalian telah mengambil istilah nama Tuhan umat Islam? Sadarkah kalian? Itu dulu yang penting. Kalau nggak sadar kita main lagi kita, ayo. Ayo buktikan. Sadarkah kalian? Itu dulu yang penting. Kalau kalian tidak bisa membuktikan Allah itu adalah Tuhan kalian, sadarkan diri. Ya oke, udah cukup sampai di situ. Biar nggak ribut kita lagi. Bisa kita sini mana buktinya? Mana buktinya dari kalian tadi nggak bisa menunjukkan data dari congor babi kalian aja, kalian congor sendiri. Jangan amat. Kalian tunjukkan data. Ya makanya data yang diminta bukan congor. Data, begu ganjang, data, buka data. Woi, begu ganjang. Kalau nggak bisa kalian menunjukkan data, sadar diri. Udah, kita lanjutkan lagi diskusi yang lain. Kamu keributan di sini, ribut saja. Kau yang ribut blender. Ya makanya kau data kau bisa kau tunjukkan lapet. Selalu. Ya makanya kau tunjukkan data dari tadi, bukan congor aja ngarepin kalian congor aja congor. Kalau kau makan babi masih makan dagingnya, nggak usah kau diskusi sama aku. Congor babi yang kau makan bertogo, congor babi. Oh gitu. Makanya kalau kau masih ekor yang kau makan, ayo lah kau congor kita di sini. Makanya aku minta data sama kau, data, bukan congor. Udah martupul kau. Udah martupul aku udah. Sekarang mana data kau menyatakan Allah itu Tuhanmu? Ucap lu, Zainam. Selalu aja blender kau. Ya makanya bisa. Sekarang aku tanya. Sekarang aku minta kesadaran dan kejujuran kalian. Setelah sudah kami tampilkan data-data di sini, sadarkah kalian telah mengambil Tuhan umat Islam? Kau dengar dulu nih yang itu tadi si John tadi lagi nunjukin datanya. Ini aku mau nanya. Ini kan kamu masih mau nanya. Aduh. Repot kali kau blender kayak. Gak ada di sini, nggak ada nama John yang. Gak ada nama John di sini. Kau dari tadi kian Heyang itu apa rupanya? Tahu kau rupanya Heyang itu siapa? Kapir. Bujang inammu Heyang. Wih John, Pak Pol. Bujang inammu Heyang. Kalau kau punya adat kau Pak Pol, jangan kayak gitu ngomong. Sejak kapan kau punya adat? Adat itu tidak mengajari mencuri. Kau mencuri. Kau punya adat. Kau ngomong tadi udah kelewatan kali bujang inam. Udah nggak usah curhat lu, dale, nggak usah curhat lu bujang inam. Berkokok. Kenapa rupanya? Kenapa? Sementara kau host gitu, Kian. Iya. Udah dia, Kang. Tunjukkan kekuatannya. Ownernya. Kau ngomong-ngomong. Belum selesai ngomong kau kan? Hilang dari muka bumi. Seharusnya memang nggak boleh lah ngomong tak bigugan jam gitu. Kan kita sesama ngomong di sininya ini. Dengar ya, kau dengar. Inspirasi bagi debater semua Kristen sudah mengenal namanya blender. Aku mau yang namanya Kristen itu ketika ada aku jangan ada menghujat. Aku sudah bolak-balik bilang, jangan kau menghujat. Kalau kau menghujat, satu kata kau menghujat 1000 aku balas. Akan merusak semua Kristen, dan kebanyakan semua Kristen yang debater sudah tahu dan menyadari itu. Dia nggak mau menghujat, tapi tadi si Tanggang tadi telah menghujat. Paham kau? Makanya aku balas kayak gini. Kalau kau nggak mau aku kayak gini, jangan kalian menghujat kalau ada aku. Paham? Nah ini satu lagi Bang Blender nih, Sukultom nih, gas dulu sih. Jangan menghujat kalian. Itu aja aku minta sama kalian kalau diskusi, jangan menghujat kalau ada aku. Blender. Apalagi kau bujang inam. Apa kau? Bilang zakuk. Iya bujak. Lapet apa kamu ngapain kau naik ke atas? Ongkem.
On cam ngapain kau mau ngocok situ? Dalih kau. Surat pula kau di sini. Di sini mau diskusi data. Tunjukkan datanya. Lapet. Ngapain kau ke atas? Ngapain kau mau ke atas? Curhat kau di sini. Mana datanya? Kau tunjukkan. Sadar enggak kau telah mencuri Tuhan umat Islam? Jelma tuh sadar itu dulu. Masuk ke bahasa Batak kau sini. Yang Dalih. Mana? Tunjukkan datanya. Bisa kau tuh yang kau curhat kau. Tunjukkan datanya. Udah mulai keluar ternak-ternaknya host ini. Udah mulai keluar ternak-ternak dari bawah ini udah. Sekarang begini, kau tunjukkan datanya. Kau nggak bisa menunjukkan sadar diri kau. Jangan kau di sini. Kalau namanya maling digas itu sadar diri. Itu perlu kesadaran. Kalau kalian punya kesadaran, ya, kami di sini meluruskan dan membenarkan agar kalian benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Tuhan yang Yesus. Udah, nggak usah kalian pakai Allah, pakailah Yesus. Jadi ketika kalian menyadarin, sampaikan kepada keluarga-keluarga kalian, sosialisasi, sampaikan kepada keluarga kalian. Jangan lagi kita pakai Allah, jangan lagi. Khusus pakai Yesus aja lah kau berdoa. Itu Bapak. Markodong. Itu aja. Bujuk inam kau dikasih bayi kau nggak mau kau lapet. Rojan. Udah, sekarang kalau kalian menyadarin tidak mampu kalian membuktikan data Allah itu Tuhan kalian, sampaikan kepada keluarga kalian sendiri, sosialisasi. Ayo, nggak usah kita pakai Allah lagi, ayo. Itu Tuhan umat Islam. Kita pakai Yesus. Pakai baca-baca lah kau. Gimana kau dalih kau? Dasar kau martoli kau. Unang kasar sama katai. Makanya diskusi kau bagus-bagus. Mau diskusi makanya aku minta sama kau, sadar nggak kau? Kalau itu dipakai apakah memang itu sadar nggak? Inspirasi begini loh, inspirasi. Kalau kau gunakan Tuhan umat Islam, bagaimana doa kau mau dikabulkan? Bagaimana doa kau mau dikabulkan? Kami meluruskan agar kalian benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Kalau kau tidak bisa menunjukkan datanya Allah itu Tuhanmu, berarti kan Yesus. Terfokuslah kau ke Yesus saja, sudah selesai. Fokus kepada Yesus saja. Tuhanmu adalah Yesus. Kenapa kau bawa bising kali ini? Memang makan babi memang di sini sekali kalian. Kau main lodong kau, dasar kau dali kau, nang adung ngepeng kau, dasar kau rasbah. Galawang, aku izin dulu lah, udah jam 2 pula. Udah sadar kau inspirasi kan? Kalau kau menyadarin kau tidak bisa menunjukkan kata Allah tuh, bersosialisasi kau kepada keluargamu, sampaikan kepada keluargamu, jangan lagi kita gunakan kata Allah. Udah, kita pakai saja Bapak. Ketika kau menyadarin, dengar kau, bujang inam, dutom, diam kau dulu babi. Ketika kau menyadarin inspirasi. Ketika kau menyadarin kau tidak gunakan kata Allah, nggak perlu lagi kita diskusi, udah. Berpelukan kita, merangkul kita, saling berpelukan. Udah, duduk kopi kita, minum sama kita. Duduk kita. Itu. Kalau kau tidak menggunakan kata Allah, duduk kita sama, minum tua kita, ayo, mencatur kita, ayo. Itu baru namanya kita merangkul. Iya. Tapi kalau kalian masih menggunakan kata Allah, itu nggak cocok. Minum tua mau pecah-pecah piring kita itu, pecahkan gelas kita itu, gara-gara kau pakai nama Tuhan kami. Itu loh. Tapi kalau kau sudah menyadarin, menyadarin aku tidak menggunakan kata Allah, udah ayo duduk sama kita minum. Itu baru. Tapi kalau kalian masih menggunakan, berantem saja lah kita. Diam kau. Karena kan Allah orang Kristen itu nggak terbatas nama, Bang. Mau kami pakai Bapa. Tidak bisa, jangan kau gunakan kata Allah lagi. Kau sadarkan itu, bersosialisasi kau kepada keluargamu, itu yang aku minta. Jangan lagi kita pakai Allah ya. Udah itu aja. Kalau dipakai kata debata, apakah? Debata itu lain, debata lain. Debata. Kalau Allah itu adalah nama, bukan gelar. Yang namanya gelar bisa berubah-berubah. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya Tuhan berubah menjadi God, menjadi bahasa Batak debata. Tetapi kalau nama Allah itu nama, kemanapun pindah tidak akan pernah berubah. Mau ke Brazil, mau ke Amerika, mau ke India, tetap dia menjadi Allah, nggak berubah-berubah. Tahu kau? Oke lah, Abang Linder. Paham kan? Ya udah, lu inspirasi, lu mau pakai debatan naik baho, suka-suka kau. Yang penting jangan pakai kata Allah, udah. Debatan naik baho. Iya, kalau sadarnya kalian nggak menggunakan, udah ayo kita duduk sama, nggak ada kita berdebat-debat, nggak perlu kita ribut. Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah, kau tidak menyembah apa yang kau sembah. Selesai.
Iya. Jadi kalau itu aja menggunakan kata God, apakah mencuri Allah dari God itu gelar, bukan nama, Bos. Udah lu inspirasi mulai malam ini sampai besok, sampai kapanpun lu pakai nama Debatan Naibaho, udah selesai. Ada makanya. Dari mana lagi Debatan Naibaho? Nama Tuhan kau Debatan Naibaho. Tapi kalau kalian berkeras tanpa menunjukkan data, asing menggunakan kata Allah itu, berarti kalian ingin ngajak ribut kepada kami. Sedangkan tadi ketika kau tidak menggunakan kata Allah, kita duduk sama, minum, kita merangkul, kita mencatur, ketawa-ketawa. Mana mau kalian coba? Ketika kalian tidak menggunakan kata Allah, ayo kita duduk sama, minum kita, ketawa-ketawa, kita main gitar, kita minum tua, kita ayo sama, nggak usah bahas-bahas agama. Tetapi kalau kalian bertahan dengan ini, berantem terus kita, berarti siapa yang menginginkan? Kan kalian. Itu aja tinggal, mana lebih pilih? Kalian mau pilih kedamaian atau mau keributan sekarang? Betul itu. Itu aja, menyadar kesadaran diri aja ya kalian, tinggal kesadaran diri. Jangan kalian gunakan kata Allah itu lagi, udah. Kalau itu udah silakan, lakum nggak pernah kami ganggu agama kalian, silakan. Sebagaimana kami tidak pernah mengganggu Buddha dan Hindu. Itu aja cuma. Gini Bang Blender, jadi kata Allah itu apakah tidak boleh penjelasan pencuri. Orang Arab. Pencuri tidak punya boleh menjelaskan. Muslim, udah dibilangin ke owner, udah jelasin pakai data dari tadi. Semua owner di sini pakai data loh. Punya Muslim itu. Gini owner, tadi kan data yang owner. Udah, iya owner kan nama Allah kan punya kita kan Satria kan. Panggilnya owner. Iya, dia sadar ownernya itu yang Muslim, jadi dia manggil kita owner sekarang. Enggak, data dari owner nggak dikasih. Cuma dikasih, owner udah ngasih data, kurang melotot apa kamu? Malin coba melotot dulu gitu loh. Owner yang baik nih, owner yang baik, bentar-bentar Kang Handi. Bang Handi jadi keliru kan owner ngomong. Ini owner yang baik kasih data lagi nih, owner yang baik nih. Owner punya data banyak, soalnya owner pemilik memang punya data. Jadi udah jelas, Allah itu nama Tuhan Muslim. Iya, nama Tuhan orang Islam. Kapan digunakan kata Allah itu owner? Nah, kalau kamu tetap mau menggunakan, kamu bersyahadatlah dengan 2 kalimat syahadat, maka Tuhanmu Allah. Kau jadi owner juga nanti. Ya, selesai masalahnya kan, enak kan, win-win solution kan? Kalau kamu tetap mau menggunakan nama Allah, berarti kamu jadi Muslim dulu. Tuhanmu Allah gitu. Selesai kan masalah kan? Owner baik loh, nggak pelit loh owner. Iya. Tapi harus jadi Muslim dulu kalau mau pakai nama Allah. Dulu saya Kristen, begitu diajarin kok Tuhannya Allah. Tuhannya Allah dikenalin, padahal doktrinnya Yesus. Saya nggak mau gitu loh. Bingung, doktrin katanya Tuhan Yesus, tapi data ditulis Allah. Ya gimana, masuk Islam aja lah, enak. Gitu. Lanjut Bang Handi. Coba dengarkan baik-baik ya. Tadi belum dijawab. Dengarkan dulu sebentar ya. Ini kakek yang mau bicara sebentar ya. Inspirasi. Kakek owner. Inspirasi. Kamu kan Kristen. Nama Tuhan kamu Allah B Yesus. Jangan sampai kakek marah-marah ya. Dengarkan baik-baik cucuku. Nama Tuhan kamu itu Allah B Yesus. Hai cucuku, jawablah. Pingsan dia. Dipukuli. Pertanyaan lah Bang, mungkin nama Tuhan namanya kakek, nama Tuhan kamu siapa cucuku? Debatan Naibaho. Siapa nama Tuhanmu cucuku? Yesus. Cukup, selesai. Apa yang isi Babang udah selesai. Jadi nama Tuhannya Yesus. Ya sudah, selesai. Jangan pakai lagi nama lain ya. Tadi kan yang saya tanyakan tadi Bang, nggak usah tanya bicara. Diam dulu, nggak usah tanya bicara. Kau udah jawab nama Tuhanmu Yesus, selesai. Jam segini mereka. Jangan sampai gua kasih dibeli bola dengan keras itu, Diam, selesai. Nama Tuhanmu Yesus, kelar. Oke, sekarang saya tanya Bang Hendi. Bisa Allah itu punya orang Islam atau orang Arab? Islam lah.
Jadi lebih dulu orang Islam menggunakan kata Allah daripada orang Arab yang lalu-lalu. Islam itu diturunkan bukan khusus orang Arab, untuk seluruh umat manusia, cucuku. Bentar, Bang Handi dikit bentar. Ini jawaban simpel aja. Yang nggak punya apapun, nggak usah ngurusi yang punya. Itu miliknya owner, bukan urusan kalian. Udah nggak usah tanya terlalu dalam. Iya, punyanya owner, kalian nggak paham. Kalian aja kan nggak punya. Udah nggak usah ngurusi itu terlalu dalam. Nah, inspirasi diam dulu, diam dulu. Ayo, Bapak, saya ini terakhir, saya di sini mau bicara sebentar. Di sini ada yang punya lakban? Enggak ada. Kenapa kamu Black? Bentar, Bang. Aku pinjam. Ada yang punya lakban? Netizen, ada yang punya lakban? Oke, pertanyaan kedua, kalau punya, apa fungsi lakban itu? Silakan dijawab di bawah semua. Apa fungsi lakban? Diikat orangnya, ditelanjangi, diikat aja semua pakai laban dah. Bener-bener dah. Nih supir angkot, nih satu, nih si Babang. Ya kalau ada, jawab netizen di bawah, di YouTube juga. Apa fungsi lakban itu? Jawab dong, cepat jawab semua, apa fungsi lakban? Telanjangi, diikat di bawah pohon jambu, banyak semua orang tuh, ikat aja udah itu orangnya. Banyak kali apa? Dilakbannya semua mulutnya udah. Satu lagi nih, ada yang punya karung? Masukan karung orang udah. Punya. Coba Urani tunjuk lagi. Apa fungsi karung? Apa fungsi karung buat orang yang ngeyel? Jawab. Dikarungi, dibuang. Kalau pintar lu ya. Wah, ya bencong semua. Apa lu? Semuanya jaim goblok, beleguk sia gelut jaim, ayo sia. Netizen di bawah telat jawabnya. Apa fungsi karung? Netizen jawab. Apa fungsi karung? Saya bisa bertanya lagi, Mbak. Ajak tadi biar saya ajarin semua di sini ya. Apa kau Bambang? Abjad tadi coba tunjukin abjad. Mana ada urusan si abjad sini? Nggak ada bahasa abjad sini. Ngapa pula aku mau belajar sekolah pula aku pikir si abjad kau. Tadi ini urusannya kalian berani ini. nunjukin. Apa abjad? Sekarang bahas nama Allah. Kalian tadi berani nunjukin abjad Allah tuh. Apa yang mau kau tunjukkan di sini? Apa yang mau kau tunjukkan? Kau ajarin kau cara baca. Apa yang mau kau tunjukkan? Aku minta datanya di mana tertulis teks originalmu ada nama Allah. Tunjukin dulu tuh Allah tuh tadi. Paham nggak kau? Aku bicara sama manusia tuh binatang ini. Kau binatang tuh. Kau yang binatang. Aku bertanya, kau tunjukkan di teks original Bible itu ada kata Allah. Itu aku minta. Kau tunjukkan. Jangan kemana-mana kau lari. Abjad tadi kenapa nggak berani? Nggak ada urusan abjad. Ini bukan sekolah TK. Abjad pula aku mau belajar. Tunjukkan kata Allah di Bible originalmu. Kita bertanya oleh kepada netizen. Agama manakah yang mempergunakan istilah binatang kepada manusia? Jawab. Kristen. Agama manakah yang mempergunakan istilah binatang kepada manusia? Jawab netizen, jawab semua, jawab. Oten. Siapakah diberi gelar anak binatang di Bible itu? Siapa namanya? Kristen. Ya, siapa nama orang itu diberi gelar anak domba? Encus. Yesus. Domba itu binatang atau bukan? Binatang. Terima kasih, pada pintar lupa ya. Dipertegas lagi, bukan hewan ya. Kalau hewan masih mau terima nih, binatang. Nah, dipertegas. Tahu kalian? Pertanyaan saya ini sebenarnya mudah dijawab, tapi ini sebenarnya pertanyaan saya ini mudah dijawab bagi orang yang jujur, tapi sulit dijawab bagi orang jujur. Belum. Tunjukkan binatang. Binatang. Biar saya ajarin kape. Kau binatang apa tuh manusia di Bambang? Kau paham nggak pertanyaan aku tadi? Kau buktikan data di teks originalmu ada kata Allah. Kalau nggak bisa kau tunjukkan sadar diri kau binatang. Datanya kata Allah itu sudah ada. Mana datanya? Kau tunjukkan. Sebelum abad 7, paham kau? Abad kepala bapak kau tuh abad mana? Sekarang aku minta datanya. Datanya mana, bodoh? Data. Aku bukan penjelasan kau. Aku nggak butuh penjelasan kau. Datanya kau buktikan di teks originalmu ada kata Allah. Kalau nggak bisa kau turun. Tapi kali ini saya beri kesempatan kepada Mbak Natali untuk bersin. Mbak Natali moderator kan?
Aku bukan moderator, pakai HP satunya loh. Oke. Blender moderator? Enggak. Oke. Jiman moderator? Bukan. Kalau begitu saya moderator, mohon maaf ya, saya mau bersihin. Acung. Ada. Nah ini satu lagi si Ultam, apa lu dalek? Hah? Pegudung, Dewu Ganjang kau. Bersin rohani. Nggak tahu ini Kang Satria nih, akunku yang ini nggak dijadiin moderator loh, heran aku. Minta tadi. Oke. Belum, dari tadi aku pakai HP satunya jadinya buat. Kasihlah semua supaya mereka punya hak bersin. Udah 30 soalnya ini. Aku kan juga pengen bersinin mereka gitu dari tadi. Kalian jangan marah ketika kalian dikatakan binatang. Hanya saja penyampaiannya kalau congor binatang, sama, tapi yang penegasannya aja berbeda. Karena di Matius Yesus mengatakan lempar, di luar Yahudi apa katanya Natali? Anjing, binatang bos. Udahlah cukup lah like di YouTube. Udah ya ulang lah. Jadi jangan kalau diskusi pakai data, jangan ada penghujatan. Silakan Gultom, ada yang mau sampaikan Gultom? Kesimpulannya hanya di Al-Quran ada alif lam lam ha atau Allah. Di luar Al-Quran tidak akan pernah Anda menemukannya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Lanjut. Karena memang jelas jangan ada ilah lain, jangan menyebut namamu dengan sembarang, nama Tuhanmu dengan sembarang. Kami di sini meluruskan saja agar kalian benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Kalau kau pakai Yesus, udah Yesus. Ketika kau menyadari, bersosialisasilah kau kepada keluargamu sendiri. Ayo, kita nggak bisa menunjukkan data. Jangan lagi pakai Allah. Kalau berdoa, udah pakailah Yesus, fokus, udah. Kalau kalian menyadari itu, bersosialisasi terus. Karena kalaupun Elai merubah itu sudah menjadi kebiasaan kalian, sudah tertanam di hati kalian menggunakan itu. Bagaimana doa kalian mau dikabulkan? Kalau Tuhan kalian pun salah, bagaimana mau dikabulkan? Karena untuk kalian juga ini. Tapi kalian pemikirannya dasar kebencian, makanya kalian kayak gini menanggapinya. Kadang-kadang memang harus dikerasin sama kalian. Jangan bukan kebencian. Kayaknya ada lagi nih. Tapi sebelum ini anak, tadi diulang kembali, apa fungsi lakban selain untuk packing kardus? Apa fungsi lakban itu teman-teman? Mengikat pencuri. Apa fungsi karung selain ngarungin beras? Ngarungin maling. Pintar semua lu pada ya. Iya. Iya. Gue heran lu pada pinter ya. Karung aja disalahgunakan ngarungin orang. Ayo. Binatang juga bisa mengarungi iya juga sih. Ayo buat teman-teman Kristen cabang Tarutung, silakan naik ke atas. Ayo. Cabang Tarutung. Jangan kalian bilang penyampaian Allah beda. Sekarang bukan masalah penyampaian. Apa bedanya Rahman dengan Warohman? Warohman itu yang manggil orang Jawa. Rahman orang kita, apa bedanya? Sama juga Allah. Ketika kau di papan tulis di sekolah ini, misalkan lu pakai blender, kau tuliskan nama Tuhanmu di papan tulis, kata gurumu A-L-L-A-H. Begitu juga Kristen dipanggil Gultom, maju kau tuliskan nama Tuhanmu di papan tulis A-L-L-A-H. Guru pun bingung, kok bisa sama nama tulisan ini? Penyebutan yang beda, tapi sama nama tulisannya cemana? Ini aja udah sama. Nggak usah kalian bicara Allah. Apabila yang tadi Warahman, orang Jawa, itu kan dialek. Tapi posisinya sama, itu nama Tuhan. Nggak mungkin nama Tuhan yang sama, beda ajaran. Bang Blender nggak tahu aja. Kan mereka diajarkan bahwa Tuhan huruf besar beda dengan Tuhan huruf kecil. Itu lagi pula Tuhan huruf besar huruf kecil. Pening kali ada Tuhan huruf kecil dan huruf besar. Banyak kali Tuhan kalian sakit kepala kuda. Ini ada si Mik. Ada juga Bapak tidak pakai K. Apa maksudnya? Ada loh itu Bapak tidak pakai K. Betul. Iya Pak ini sebutannya Pak gitu. Bro, apa maksudnya itu Bapak tidak pakai K? Tanda kasih sayang Pak
Udah nanti tahun depan ditambah pakai belakangnya bapak pakai. itu badannya Mas, bapak ke. Tambah lagi pakai belakangnya tahun depannya. Bukan pakai di surga. Pak. Ini apa ini satu nih? Kenapa deh? Mau minta beras, yang punya rumah nggak ada. Lain kali aja ya kalau minta beras ya. Gultom langsung diam ketika dia bilang. Deh kalau minta berasnya kosong yang ada karung, mau nggak? Đang sang mengidi itu kok. Oh, kenapa Tom? Butuh karung atau lakban? Persediaan menipis. Udah Gultom, diam aja daripada kau cipratan kau nanti. Diam aja, ya? Atau butuh lem ibon? Iya ketawa kau dalam sikap kau. Lucu. Ya memang lucu. Masa ada pencuri mengatakan itu dia punya? Itu pencuri. Coba Gultom, lu bacain lagi, bacain dulu doa pakai kami. Coba ayo. Jangan pakai ke juga kali ya. Bacain. Dan arungnya tuh sioti nahan men. Nang piring lah. Pakainya tuh sioi. Bahasa Inggris lagi. Nama Tuhan Gultom ini siapa Pak? Bang Kian Santang. Mulai jadi ulun. Molo ngadong na sahaba. Ya. Aku menutup YouTube dulu. Aku ngantuk. Mulai jadi nagulun. Simbolon. Nang adong. Asal ngomong semua. Sambung. Gak nyambung apa yang dibahas. Inilah kalau kita debat sama Kristen cabang tarutung. Waduh, pening balang, pusing belagu. Waduh, dasar horas bah. Habis makan beras, makan gabah. Jangan gitu. Gultom, saya kasih kau kesempatan. Persiapkan, kamu boleh bertanya 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan. Terima kasih. Saya jawab yang pertama ya. Belum ya? Pertanyaannya bagus banget ya tadi ya. Iya bagus. Silakan jawab man. Kalau mau pendek lian, masuk aja ke room Edis TV. Aduh. Ternyata calo juga ini ya. Calonnya si Edis. Calo tiket bioskop. Lama-lama gua puter nih ya. Si Edis ribut sama Wak klien entah kayak mana apanya. Mau dengerin nggak? Si Edis ribut sama Wak Labu. Putar banget diputar. Putar. Dikirim kemana ya bisa putar ya? Nggak apa-apa, ini aja lah. Tapi ada musiknya sih. Angkuhnya, coba kalian dengar dulu ya. Inilah bodohnya saya di sini. Di sini bodoh sebenarnya. Saya yang memuridkan dia itu saya hingga dia mengakui dia sudah Tuhan. Udah, itu aja sih. Bodoh dia ya. Bukan saya yang ngomong loh, sesama Kristen loh. Iya betul. Pak Rudi. Bahaya kau sesama Kristen aja sering membodat. Aduh, pada kau. Itu jangan kaget. Udah dari dulu kayak gitu. Kaget lah dari Perlu dulu diulang itu. biar jelas. Ulang lagi bang. Diulang. Tunggu ya. Ulang lagi. Nih Komal anti rungkat ya. Edis begitu angkuhnya. Coba kalian dengar dulu ya. Inilah bodohnya saya di sini. Di sini bodoh sebenarnya. Saya yang memuridkan dia itu saya hingga dia mengakui dia sudah Tuhan. Saya yang memuridkan dia. Bodoh dia itu dulu. Astaga. Dengar dulu ya. Udah cukup. Nah, coba tahu itu dengar itu si Rudi Yohanes membodoh-bodohkan. Aduh, sama yang liur atas si Edis dibodoh-bodohkan itu sama si Rudi. Memang bodoh kali dia ya, kali dia. Aduh, bodat kali dia. Bang Gultom. Jadi bukan kami Muslim ya. Kalau kami Muslim ya udah nggak sedih lah si Edis. Ini Kristen sendiri loh. Itu gimana itu? Bang Gultom agak jauh itu suara anak-anak itu. Bagaimana Gultom? Malu dia caranya Edis kabur.
Iya, ditegur istrinya dia. Calonnya Edis kabur. Ditegur istrinya dia, Bang. Kenapa dia kabur? Karena malu mendengarkan sesama hotel saling membodohkan. Saling mengaruh. Saling mengaruhi. Bisa aja lu. Gua dapat videonya aja itu. Tenang aja, banyak stok kok di sini. Kenapa demikian? Isinya di situ begini nih. Dulu Wak Labu mengaku di situ muridnya, tapi dia berkhianat, menuduh Wak Labu gitu ya. Donasinya disalahgunakan, nggak sampai ke pada anak Batak. Jadi di sini menuduh Wak Labu apa namanya, yang menyalahgunakan donasi begitu. Iya. Wak Labu emosi lah, gitu. Itu intinya di sana. Itu gara-gara uang itu ya, Bang? Yang namanya donasi kan bukan karung, uang lah. Tapi memang selain gara-gara uang, memang yang dikatain bener, memang dia bodoh kali, dia bodoh dia. Iya memang. Ada lagi nih kayaknya calonnya di sini. Banyak kali calo ya, jual di tiket bioskop. Biasanya yang Marga Lubis tuh Muslim ya? Biasanya sih Muslim. Dia cuma mandailing. Kecuali Kisul Lubis, itu murtad kayaknya. Halo. Kemarin itu Kisul Lubis itu gua udah bersihin tempatnya loh di Monas. Balik lagi dia. Kayaknya gue perlu datang lagi bersihin di Monas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan dikata-katain lagi, Pak. Saya Muslim kok. Enggak lah, Bang. Masya Allah, enggak lah. Pantang pulang sebelum padang, Bang. Itu pemadam ya, Bang ya? Bukan? Gimana? Bang, itu noise, Bang. Suara apa, Bang? Ini lagi live di YouTube, Bang. Oh. Yang penting Pak Lubis semangat ya, Pak Lubis ya. Ya, alhamdulillah masih semangat. Terima kasih ya Pak Lubis. Permintaan saya Pak Lubis satu aja, jangan makan saat kenyang ya. Betul. Terima kasih Pak Lubis. Makasih ya Pak Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasihat yang tidak bermanfaat. Sadalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener loh. Waalaikumsalam. Saat kenyang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, akunku kena. Lanjut, Afwan. Akunku kena. Waduh, coba kalau dari tadi di sini, wah aman itu. Saya jamin itu aman, Bah. Tapi kenapa Kak Satria? Kemarin kok akunku bisa kena hanya gara-gara baca Bible. Ntar dulu. Teman-teman tolong dong di follow Salalip ya, teman-teman. Di follow secepatnya. Ya. Semua yang di atas di follow, semua. Silakan semua yang di atas di follow, semua. Awas kau, kalau nggak follow kau, waduh, aku tenang kau. Kalau nggak follow, ku karungin kau. Bercanda teman-teman, udah jangan segini bercanda kita. Otennya yang lagi rebutan Tuhan, kenapa akunku yang kena? Yang oten duanya juga kena. Tadi saya dengar Ustaz Ali kan H2H sama siapa itu tadi? Ya semua oten sih, ada beberapa yang naik. Oh tadinya mau sama Bang Oki, dia minta, tapi saya tungguin kok jadi nggak jadi gitu. Ya udah, saya terima tamu-tamu oten yang naik. Itu masih Opi itu kalau ngomongnya panjang, tapi substansinya nggak diomongin, panjang doang dia mah. Ya bentar. Teman-teman yang ada di TikTok jangan lupa ditonton juga di YouTube ya. Di YouTube Handi Celebes channel, YouTube Panglima Apologet Islam, Al Alif channel, Natalia Iriani, terus Hijrah Official, Hijrah. Oh Amsal Official ya, silakan. Hijrah kok Amsal Official. Oh ya Hijrah. Wani-wani. Enggak, buat teman-teman ya syukron, terima kasih sama supportnya. Kalau bilang seperti itu enggak kena kok akunnya. Akunku sebenarnya sudah dapat vaksin juga, tapi mungkin ini tumbaknya itu masih keramat gitu, jadi tetap kena gitu.
Sebenarnya saya istirahatin aja gitu. Dia nggak begitu ini, cuman udahlah daripada saya paksakan live lagi bahaya. Karena sudah peringatnya sangat keras sampai yang kedua itu tadi ke Bennett. Ya udah gitu. Ya, makanya itu harusnya kuat. Vaksinnya itu harus seminggu sekali diulang. Divaksin ulang seminggu sekali. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini buktinya punya saya aman. Mau kayak gimana pun juga. Ya, yang penting sabar aja. Ini Pandi Muslim apa Kristen Pandi? Pandi. Oh. Ya, Muslim Kristen. Halo, emang telepon. Pribadi dong. Pribadi. Agamanya pribadi. Sejak kapan ada agama pribadi ya? Ben, Muslim apa Kristen Ben? Muslim. Masya Allah. Silakan, ada yang mau disampaikan? Oke, makasih. Jadi gini ya Ben, belum ya? Kalau gitu melalui kesempatan kali ini mumpung di sini ada Pak Ketum ya, ada Humas dan lain-lain di sini, bahwa kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada antum-antum semua, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Antum-antum semua ikhlas, ridho, beli paketan, terus duduk bareng bersama kita. Karena tanpa antum semua kita nggak ada apa-apanya. Untuk itu kami dari sini mengucapkan terima kasih. Semoga antum sehat, diberi rezeki yang berlebih, dimudahkan segala urusannya. Yang penting kita selalu saling mengingatkan, jangan segan-segan mengkritik kami demi untuk kemajuan kita semua dalam hal dakwah Islam. Itu sih dari saya, makasih. Ya, sama-sama. Bang Andi tidur udah mau pagi, Bang Andi udah. Hah? Enggak, cuma ucapkan terima kasih aja. Kan kadang-kadang lupa gitu. Oke. Ya, Ricardo. Ini Kang Kia Ricardo ini ngancam saya ini nih di DM. Ya kenapa? Kenapa nih? Ketemu musuh lama ini kayaknya nih. Iya. Ayo kita tunjukkan ayo. Ya gini Jimang. Ayo pakai data yuk kita diskusi. Kau ini bukan bahas tadi malam kau bahasa kau itu bawa adat. Aku udah senang sama kau. Adat apa? Adat apa yang kau bawa? Kamu bawa adat Batak itu kalau orang meninggal itu pakai adat musik. Itu istilah adat itu jangan kau bawa bahasa di agama. Iya memang betul kan? Jangan bahas itu di sini. Stop, jangan bahas itu di sini. Mending bahas topik baru. Saya nggak persilakan bahas itu ya. Bahas itu topik baru aja. Tadi malam itu yang dibahas. Udah nggak usah. Malam-malam udah lewat. Sekarang Jeman kau Sherlock di mana kau berada, aku udah senang. Saya udah DM. Di mana? Kau blokir aku di mana kau? Gini aja. Kita buktikan yuk kalau Kristen itu lebih mengedepankan adat daripada agama. Ayo. Betul. Itu aja kita buktikan. Betul. Apakah Kristen lebih mengedepankan adat daripada agama? Ayo kita buktikan. Betul. Itu aja. Betul. Itu. Sepakat, Ricardo? Ayo. Sepakat. Ayo, semana? Enggak, dia keberatan bang. Kenapa kau bilang bahwa orang Kristen itu kalau mati pakai musik? Ya memang pakai musik kan? Nggak mungkin iya, pakai. Kan? Lebih mengedepankan adat mereka daripada agama. Ayo kita buktikan, ayo. Benarkah itu? Jadi biar tahu kalian. Ya nenek saya meninggal pakai musik memang betul kan? Ini ada pemabok satu nih lumayan lah. Kalau ini harus siapin karung ini satu nih. Bentar ya, aku ambil karung dulu di gudang, banyak karungnya. Sebentar ya. Karung basah ya. Oke. Kira-kira yang buat 2 orang yang ukuran jumbo. Ini KPK ini udah mabok ya. Kristen Paulus Koplak. KPK, woi. Ayo KPK yuk. Kita bahas tema yuk. Apakah Kristen lebih mengedepankan adat atau agama? Ayo.
Coba sini yuk. Apa urusannya? Nggak mau berurusan dia. Memang kau nggak punya urusan lah, kau memang kau orang nggak bertuhan kayak gitulah. Ya, apakah benar Kristen itu lebih mengedepankan adat daripada agama? Ayo. Lebih patuh kan terhadap adat daripada agama, lebih patuh. Nggak usah kayak gitu. Dengar ya. Ketika gini, KPK sebentar kau. Apa yang kau begini KPK, begini ya. Gitu loh. Begini, contoh masalah kematian. Ketika yang mati ini keluarga miskin, anak-anaknya, anak pun ada ya, tapi anak-anaknya susah semua, dipaksakan harus membuat adat. Kalau tidak dihina, nggak dianggap perkataannya. Sedangkan dia hidupnya miskin, orang mati mendapat musibah dibebankan lagi, coba. Betul. Ini fakta, fakta loh. Di mana kampungmu? Nggak usah kau tanya kampungku. Kau sekarang benar nggak seperti yang kukatakan itu? Apakah benar seperti yang kukatakan? Salah. Stop dulu. Gini aja KPK, dengarkan gua. Waktu kamu dulu meninggal, acara apa? Seperti apa? Ceritakan. Saya ulang pertanyaannya. Waktu kamu dulu meninggal pakai alat apa? Waktu aku. Iya. Coba kisahkan waktu kamu meninggal seperti apa? Ini jawab. Kau selama jadi binatang kan? Selama jadi binatang. Orang lagi nanya bau-bau kok. Malah gue dihina. Ya pertanyaan bagus. Saya kan bertanya baik-baik loh KPK. Kau sedang sharing-sharingnya atau gimana? Saya bertanya baik-baik loh, Man. Memframing Kenapa aku dibilangin binatang ya? Sabar. Ya saya sabar sih, nggak apa-apa. Saya ulang lagi pertanyaannya, KPK ya. Waktu kamu dulu meninggal, pakai adat apa? Silakan. Jadi waktu kau meninggal, ceritakan duluan kau ceritakan apa? Saya kan dulu yang nanya, kenapa lu niru pertanyaan gua? Kamu gak kreatif banget sih. Tidak memperbandingkan komparatif. Sebelum bertanya itu jawab dulu. Kau niru kreatif. Niru pertanyaan gua gimana sih? Kau meninggal kemarin seperti apa? Supaya kita berbanding. Iya, jawab dulu baru saya jawab. Saya kan dulu yang nanya. Lu KPK nggak ada yang kalian harus bersih nih. Kalian harus bersih nih. Siapa yang mau bersihin? Mau bersihin, Man. Umum sampah lah seperti ini. Lu bukan moderator, Man. Bukan. Ada yang mampu. Blender moderator nggak? Argumen. Boleh makan. Ya bersihin dulu sama KPK. Ada yang mampu, yang bertarung dengan benar argumen, yang punya ilmu. Ada siapa yang harus bersihnya? Masa gua lagi sih? Ayo sama gua lo, Dale. Ayo. Seperti inilah manusia Muslim, seperti inilah bahasanya yang. Ya, udah. Sama gua. Tuhan lu lahir hasil apa? Muhammad lahir dari hasil apa? Lu mau ditanya? Saya jawab aja tuh nggak apa-apa. Pergi ya. Ya kalau Nabi Muhammad lahir biasa, normal lah, manusiawi. Kalau Tuhan yang dipersoalkan kok dilahirkan kan gitu. Kalau manusia dilahirkan ya wajar lah. Tapi lebih parah tadi loh, di jam berapa ya? Menurut Kristen itu, ya, yang apa namanya tadi, gereja itu adalah orangnya. Ya, jadi gereja itu bukan bangunannya. Jadi waktu ibunya melahirkan dia, artinya ibunya melahirkan gereja, gitu. Gereja melahirkan gereja. Ya itu. Masa gereja adalah orangnya? Ya gereja adalah gedungnya lah. Ini babang kenapa lagi nih, Bang? Kenapa, Bang? Siap lu berhok, berokok siap. Dasar misionalis ya. Boleh.
penjawab manusia sih. Enggak boleh. Bang, coba kau ceritakan sama kami pengalaman kamu manjat kelapa selama ini. Gimana caranya manjat kelapa yang profesional? Silakan ceritakan. Boleh nanya nggak? Jawab aja. Bagaimana cara memanjat kelapa secara profesional? Nah, silakan berbagi. Takut amat sih, ditanya aja takutnya luar biasa. Nggak jawab juga. Boleh nanya nggak? Iya, ini saya jawab dulu pertanyaanku. Bagaimana cara memanjat kelapa secara profesional gitu loh. Silakan. Pakai dasi bang, pakai jas. Pakai apa? Pakai dasi. Iya pakai jas, biar profesional pekerja kantor. Ini mau manjat kelapa, mau ke pesta? Nggak benar juga lo bang. Masa manjat kelapa harus pakai? Boleh nggak nih nanya nih? Boleh nanya nggak? Aduh. Ya kalau mati aja pakai jas, kenapa nggak bisa? Nanya apa kau? Nanya apa kau? Nanya. Entar aja, entar nanya. Bertanya bahasa Indonesia nggak jelas. Nanya. Nanya ini, nanya. Ini bayi yang baru belajar. Boleh nggak nanya aja lama kali. Boleh. Nanya aja. Lu belajar berjalan dulu, belajar itu loh. Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ke-6 itu bunyinya apa itu coba? Bunyinya, bacakanlah. Al-Fatihah yang ke-6 dulu. Baca. Iya, kau tahu kau menentukan ke-6. Berarti kau udah tahu apa bacaannya. Ya, berarti kan udah tahu kau. Yang lurus. Cuma enak ditanya balik. Bacakanlah. Aja ya ditanya nggak jawab. Memang pula lagi. Kafir boleh baca. Ngapain kau bahas-bahas gitu? Apa pertanyaan kau di situ? Pertanyaan kau di situ apa? Pertanyaan kau di situ apa? Pertanyaannya? Artinya apa itu? Ya pertanyaan kau apa di situ? Kalau kau sudah berani bertanya, berarti sudah tahu kau. Sekarang pertanyaan kau apa di situ? Ya artinya dulu apa? Diputar-putarin aja. Nanya gitu loh. Iya, pertanyaan kau apa di situ? Aduh, dibacakan dulu artinya apa? Iya, pertanyaanmu apa? Oh berat kali kau Dan. Bukan berat, kau tadi tanya gitu aja. Kau bicara sama Walpat. Walpat apa cuman sekarang nih? Apa yang kau bahas itu? Kalau bisa kan apa cuman? Kalau bisa kan baca juga aslinya dulu. Nah. Iya, nah udah setelah itu apa pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya apa? Ya nantilah dibaca aja belum nanya gimana. Oke, sini saya bacakan ya. Dengerin baik-baik bacanya. In harke in hologos, theologis in protonteon, theon in hologos. Oh itu Al-Fatihah itu ya? Ya itu saya baca, silakan diartikan. Itu surat Al-Fatihah? Bukan, itu dari Yunani. Dari Yunani. Belum saya tanya surat Al-Fatihah itu loh. Ya, mau saya jawab begitu, kenapa lu larang gua? Saya suka gua. Kenapa lu yang atur hidup gua? Berat saudara. Keluarga bukan, teman bukan. Apa yang lu atur hidup gua? Enggak enak aja gua. Aduh. Teman-teman saudara. Suka-suka gue, saudara, congor-congor gue. Siapa lu di sini gue? Ayo, coba. Ya udah jawab dulu pertanyaan gue. Bagaimana cara memanjat kelapa secara profesional? Nah ini. Itu dulu jawab, baru nanti saya jawab. Gitu. Saya kan yang aku kan tadi tapping. Aku kan tadi tapping kan. Sekarang kalau bodoh dulu pertanyaan gua. Bagaimana cara memanjat kelapa secara profesional gitu deh, biar orang tidak mengalami laka. Gini loh Ndar, aku gimana kan caranya Dok? Kalau bodoh, nah aku ajarin. Yang bodoh kan tahu. Oh waro gitu. Oh waro ya. Gimana? Waro itu apa? Yang bodoh itu tahu bodoh, kau yang bodoh. Ya udah berarti kau pintar, aku nanya. Ya udah. Makanya aku tanya yang tadi gimana? Aku kan nanya yang. Iya, udah. Pertanyaan kau apa? Pertanyaan kau apa sekarang? Iya, surat Al-Fatihah tadi. Kau itu bukan bertanya, menyuruh membaca namanya. Ini si Bambang ini kejauhan dia. Nanti setelah dibaca artinya baru aku tanya gitu loh. Saya kan yang nanya tadi. Saya yang nanya dulu kan.
Ayo Wah, dulu. berat ini saudara. Nah, saya nanya dulu Berat tadi. ini. Berat, saudara. Bang, kemarin nih dengerin juga baik-baik. Pak RT nelpon gua. Nah, Kata Pak RT, itu Bambang warga duduk warga gua. Hati-hati. Kenapa Teh? Nah, Bambang ini kemarin katanya nyolong kota amal. Itu persoalannya sekarang kota amalnya kalau masih nggak bisa dominan jawab nih. berarti kan bodoh kan. Biar aku yang ngajarin gimana? Ya, ngajarin, silakan. Nah, tapi aku ngajarinnya yang tadi. Ya, silakan. Yang tadi loh, tag Allah tadi. Iya, silakan. Abjad Indonesia. Ya. Coba lihatkan lagi Mbak, tadi Mbak, abjadnya Mbak, tag Allah tadi. Abjad apa ini abjad? Dari tadi kau bisa abjad aja. Kau pikir sekolah TK di sini? Abjad kau longor kali kau. Coba ditampilkan aja dulu. Kalau kau nggak mampu bertanya, biar aku yang bertanya sama kau. Berat saudara. Enggak, kalau kau tidak mampu untuk bertanya, biar aku yang bertanya sama kau. Pertanyaan kau pun nggak beres. Tag Indonesia tadi. Apa tag apanya kau nih? Bagus aja kau di bawah aja tag layar aja kau udah. Di bawah aja kau turun tag layar udah. Apanya pertanyaan kau Ini nih? Babang, ini lu pakai shortcut apa sih lu Babang? Kok suara lu kayak gini amat? Shortcut merek apa sih lu? Merek Iseki ya, merek Iseki. Mulai Ini Alpati, kenapa lu ngatur-ngatur dua Alpati? Iya Alpati, kenapa lu ngatur-ngatur gua? Hah? Rasakan, lu ngatur-ngatur gua. Bambang, sekarang kan kau tadi pertanyaan pembahasan nama Allah. Kau nggak usah tanya abjad, masalah Allah sekarang sudah disadari. Kau Kristen apa Kejawen nih? Aku Tritunggal aku. Tritunggal? Kristen? Tritunggal Katolik. Oh Katolik. Tritunggal berarti Tuhanmu 3? Tritunggal 3. Ya, Tritunggal kan 3 kan? Tritunggal. Coba kau jelaskan Tritunggal itu gimana? Nah, Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat kealahan. Itu loh. Siapa aja itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak berarti bukan Yesus ya? Apanya bukan Yesus? Berarti bukan Yesus. Bapak berarti bukan Yesus kan? Anak, dan Roh Kudus. Ya udah berarti Tuhanmu bukan Yesus. Tuhan. Loh, jadi berapa? Jadi 4. Yesus Tuhan. Jadi 4 ya? Apa? Tadi Bapak, Anak, Putra, Roh Kudus. Yesus enggak? Coba dari awal. Ulang ya. Bapak, Anak, terus Roh Kudus. Lain di situ Tritunggal. Ya Tritunggal, Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Berarti bukan Yesus ya? Nggak ada Yesus di sini kan? Nggak ada Yesus kan? Nggak ada kan? Yesus itu kan anak. Loh, kok nggak disebut tadi anak? Yesus anak. Berarti di sini 3 ya? 3 ya? 3. Bapak, Putra, Roh Kudus. Yesus dikatakan anak, Roh Kudus. Berarti 3. Ini Tuhanmu. Oke. Berarti bukan firman ya? Bukan firman ya? Itu, jadi jangan duluan no. Mananya? Tritunggal itu Allah. Yesus Tuhan. Bapak tadi nggak ada nyebut Allah. Bapak, Anak, sama Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, anak ini termasuk Yesus ya? Berarti ya Yesus ya? Ya, ya Yesus kan? sebut anak. Ya. Oke. Lu nggak ada ibu. Yesus anak. Nggak ada Bapak, Anak, Roh Kudus. Yesus termasuk anak. Itu 3 yang nih ya? jadi Tuhan itu. Ya, ini anak ini berarti Yesus ya? 3 ya? Berarti Allah nggak ada di sini kan? Allah kan? Allah nggak ada berarti ya? Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu Allah. Allah nggak ada ya? Allah nggak ada ya? Ya itu Allah itu. Yang mana lagi Allah nih? Yang mana nih? Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu Allah. Ya Allahnya mana? Aduh. Di mana Allahnya? Di posisi di Allahnya di mana? Itu Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu Allah. Bapak. Allah itu. Oh, berarti Bapak ini Allah itu ya Bapak. Yang pasti lah. Anak, Roh Kudus itu Allah. Berarti Bapak ini Allah. Allah. Oh, anak Yesus. Sumber. Anak Yesus. Allah juga. Roh Kudus. Allah juga, Yesus Allah juga. Roh Kudus. Allah juga. Allah juga. Oke, 3 nih ya, nggak apa-apa. 3, berarti 3. Berarti Elohim bukan Tuhanmu ya, Elohim ya, bukan ya? Ya Elohim itu ya Bapak itu. 4, nggak apa-apa. Berarti Yahweh bukan Tuhanmu. Kok 4 sih?
Loh, tapi tadi Elohim 3 di sini kan di mana? bahasa sana. Elohim di mana lagi Elohim? Elohim kan bahasa Ibrani sana. Tadi kan nggak ada di sini dikatakan Elohim. Allah, Yesus, Roh Kudus, Ya, Elohim Allah. nggak masuk. Ya Bapak itu. blender anjing lu, mau kontol kamu. Mana? Kontol Muhammad kamu itu kontol penjilat. Cuy sama kau. Nah, nggak ada di sini Allah yang nggak ada Elohim ya. Nggak ada Elohim kan? Elohim itu bahasa Ibrani, Elohim itu Allah. Jadi bertambah lagi kalau gitu 4. Nggak apa-apa, aku timan kau, nggak apa-apa. Berarti Elohim ada tambah di sini. Di mana Elohim? Posisi Elohimnya di mana? Kau ini sudah ada kayak toke aja tukang hitung. Udah kayak kampung. Bukan toke, enggak. Aku memastikan. Kayak Elohim termasuk di sini Elohim. Dikit-dikit jumlah. Jadi yang mananya pasti Tuhanmu? Tuhanku Yesus, Tuhan. Yesus ya, bukan Allah. Kami Tuhan Yesus. Bukan Allah. Apanya? Bukan Allah ya. Tuhan. Iya, Tuhanmu siapa? Yesus kan? Berarti bukan Allah. Bukan kan? Bapak, Anak, Roh Kudus, itu Allah. Gugurlah kalau banyak kali kau sebutkan Tuhanmu. Gugurlah kalian dikatakan pengikut Yesus. Kalau kayak gini banyak kali Tuhanmu, coba kau sebutkan gini, Bambang. Kudus itu kena Tuhan Yesus. Di dunia ini nama yang menggunakan alias itu ditujukan hanya untuk terdakwa sama tersangka. Ketika kau ke kantor kelurahan, ada nggak ditanya Blender alias Bambang alias, ada nggak kira-kira? Banyak kali. Firman, Elohim, Yahweh. Bukan banyak. Yang mana nih sebenarnya nih? Enggak ngena Tuhan Yesus. Gini loh. Iya, Tuhanmu yang mana? Di antara itu yang kau sembah yang mana nih yang kau sembah? Iya, Tuhan Yesus itu pengejuantahan Sang Bapa. Paham enggak? Iya, yang kau sembah di antara ini banyak. Yang ini yang mana yang kau sembah? Semua sembah melalui Tuhan Semua Yesus. kau sembah. Aduh majang, mati kali. Jadi berapa tuh? Jadi sekarang gini, seandainya pemimpin kan itu bilang tadi. Seandainya pemimpin itu ada 2, kira-kira bingung nggak kau? Contoh, kau kan pemimpin ini dikatakan kepala rumah tangga kan? Ya kan? Seandainya kepala rumah tangga itu ada 2, gimana? Beda nggak itu? Nggak, gimana menurut kau? Kira-kira kau ini dikatakan kepala rumah tangga. Seandainya kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga itu ada 2, gimana menurutmu? Coba contoh siapa? Coba contoh. Kau lah, contoh kau nih, contoh kau. Aku sama siapa? Di dalam rumahmu, kau memiliki, kau disebutkan kepala rumah tangga, dan ada juga kepala rumah tangga sama setara kayak kau nih. 2 jadi berarti. Gimana menurutmu? Ya beda enggak? Enggak. Bagaimana menurutmu itu? Apa yang terjadi seperti itu? Kalau seandainya seperti itu? Ya kalau orang ini 2 beda enggak? Iya sama lah, sama. Oh jadi 2 tunggal gitu? Iya 2, bukan 2 tunggal, 2 orang, 2 suami, 2 suami 1 istri. Nah itu sama enggak? Ya kalau ya 2 suami 1 istri, cuman menurut kau? Ada musuh bebuyutan. Ada musuh. Kalau 2 kau bilang sama berarti 2 tunggal. Aku gak bicara tunggal. Tunggal itu apa rupanya? Apa tuh? Tunggal artinya apa? 1. Oke, sekarang aku tanya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Tuhan Yesus, Tuhan. Nah, selesai. Berarti Tuhan Yesus satu-satunya, berarti bukan Allah kan? Bukan Allah kan? Loh, kita ini punya Tuhan Yesus. Macet kau ini lah kan beres. Mana lagi gini? Roh Kudus tuh Allah. Kalau kau Tuhan satu-satunya Yesus, udah berarti bukan Allah. Udah, ya, selesai. Kan kalian nggak tahu. Iya Tuhan deh kami. Tuhan ini. Yang namanya tunggal kan satu-satunya. Tritunggal. Iya. Berarti kau gugur pengikut Yesus. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Kalau kau mengatakan Tritunggal, berarti benar kata Yesus. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mau mengakui kalian karena kalian tidak menjalankan hukum yang terutama, yaitu mengesahkan Tuhan.
Satu-satunya. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal Kristen karena kalian tidak mengikuti perkataanku. Kalian lebih memilih menentukan sendiri aturan-aturan Tuhan. Apa kau? Kan katakan kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Kalian suka-suka hati mengatur-ngatur Tuhan, sedangkan Tuhan sudah memberikan aturan di dalam hukum yang terutama, yaitu mengesahkan Tuhan. Tidak pernah Yesus menyatakan tri tunggal nggak ada. Tidak pernah Yesus mengatakan tiga. Artinya kalian bukan pengikut Yesus, jelas ya. Tapi ngakunya pengikut Yesus, bukan pengikut Yesus kalian, bukan. Makanya Yesus tidak mengakui kalian. Makanya nanti di akhirat Yesus tidak mengakui kalian. Di Matius 7:21 apa kata Yesus? Hei Kristen, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, kata Yesus. Kalian adalah pembuat kejahatan. Ini datanya, bos. Apa sebabnya ngomong Yesus itu? Apa sebabnya Yesus berkata seperti itu? Sebabnya karena kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Apa? Sebabnya kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus mengajarkan untuk mengesahkan Tuhan. Tidak pernah Yesus mengatakan Tritunggal. Makanya ada dasarnya Matius 7:21 itu di 7:3, di situ Yesus mengatakan enyahlah kalian dari hadapanku. Paham? Udah, sekarang Tohang. Tunggu dulu, diam kau, Bambang, kau diam. Nggak jawab kau. Apa nggak jawab, Tohang? Apa mau sampaikan, Tohang? Apa kau nggak bisa kau jawab? Bukan pengikut Yesus kau. Bukan pengikut Yesus. Kau pikirkan sajalah itu. Kalian pikirkan sajalah kalian mau campaan ke neraka nanti. Ya, itu datanya ada. Silakan Tohang. Selamat malam, Bang. Malam. Iya. Ini mau nanya, Bang. Ini ruangan diskusi apa ruang caci maki, Bang? Yang mencaci maki siapa di sini? Enggak, tadi memang gimana dia bilang? Saya Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Sumpah betul nih. Sumpah demi Allah saya Muslim. Terus? Cuman tadi kan aku mengikuti dari awal pun ada perdebatan antara, maaf nih ya, ini kan ada beberapa dari yang naik tadi kan orang Batak, berapa orang. Nggak usah soal nyarin lah, kalau Muslim ya udah dibawa aja dulu. Selamat malam Blender. Malam bos. Panggil kok bos. Bos kok aku panggilnya kan? Malam bos. Malam bosku, malam bosku. Sehat bos? Sehat Blender. Sehat, oke. Apa cerita ini bos? Aku mau nanya dulu kau Blender. Jangan menghujat kau ya bos. Enggak lah, enggak pernah aku menghujat. Kau tahu kan kalau menghujat itu kan menyampaikan tanpa data ya, oke? Iya. Oke, silakan bos, silakan. Oke, kita pakai akal sehat aja ya. Pakai data lah bos, jangan akal sehat lah. Kita diskusi pakai data. Iya, denger dulu dah, belum lagi bertanya. Oke. Blender, siapa nama Tuhanmu? Allah. Walah, apa agama Allahmu? Islam. Allah tidak Islam. Islam ya. Oh berarti Tuhanmu punya Tuhan dong. Tuhanku punya Tuhan. Siapa Tuhanku lagi rupanya? Ya kan kau bilang agama Tuhanmu Islam. Allah tidak beragama. Berarti ada Tuhannya lagi dong. Islam. Allah itu Tuhan punya Tuhan. Allah itu tidak diikat oleh apapun karena dia yang menciptakan agama Islam. Bicara sama Blender bukan sama kamu Andi. Tadi ya, kata si Blender Tuhannya agamanya Islam. Iya, udah lanjut kok. Iya. Iya. Kalau orang punya agama berarti dia. Enggak, tadi kau mengatakan Tuhan punya Tuhan itu gimana? Iya, kamu bilang kan tadi Allahmu Islam. Tuhan Allah. Dengar kau ya. Tuhan itu mengatakan Tuhan punya Tuhan itu di mana tadi kau mengatakan Tuhanku dua? Tadi aku nanya kamu, Tuhan Allahmu agamanya apa? Islam kau bilang.
Tuhan Allah yang menciptakan agama Islam, bukan Allah yang membawa agama Islam. Nah itu. Paham? Dengar ya, Allah yang membawa agama Islam. Kami yang beragama Islam. Tahu nggak konsep agama? Konsep agama itu tahu nggak? Yang namanya konsep agama meyakinin memiliki Tuhan dan mengikuti syariat dan aturan-aturannya. Betul sekali. Betul. Tadi ku tanya, Allahmu agamanya apa? Islam. Berarti Allahmu punya Allah lagi dong. Apa Allah punya Allah ini? Ya kadang-kadang kita kan di sini saling mengingatkan. Kadang-kadang karena Bang Blender kan terlalu capek gitu loh. Makanya Muslim itu langsung meluruskan begitu. Kalau semat itu framing itu memang. Jangan di framing dong. Allah itu tidak beragama. Kenapa ya? Kalau dia beragama berarti ada yang ngatur. Justru Allah yang ngatur kita. Dengan cara mengaturnya ya dengan Islam begitu. Mestinya ditanya balik juga, Yesus itu punya agama nggak ya? Atau hidup di dunia? Beragama nggak ya Yesus ya? Nah, ini bahaya ini kalau salah jawab. Kalau Yesus tidak beragama, berarti Yesus bebas, nggak terikat. Tapi kalau dia beragama, ya masa ada Tuhan beragama itu kira-kira. Sebenarnya beban deritanya ada sama Kristen itu. Kalau bertanya kayak gitu Bang Blender. Iya, apa kafe? Apa kafe ini? Ini malam ini makin menggila-gila udah naik nih. Mabuk. Chef. Kalau ditanya agama ya, satu-satunya yang disebut agama itu adalah Islam. Kristen bukan agama. Kristen disebut pengikut. Tuhan itu untuk seluruh manusia dan seluruh alam, bukan untuk sekelompok. Kalau bicara agama, makanya orang yang beragama itu tidak kacau. Orang yang beragama hidupnya tidak akan pernah kacau, karena dia mengikuti aturan-aturan dari Tuhan. Kau semat, utang kau masih ada sama aku semat. Banyak kali cakap kau, framing aja kerja kau. Udah tahu aku ilmu kau apa? Sempak kau tuh. Eten, mesti digas kau ini mestinya. Mesti digas baru naik semua. Tadi ternak semua naik. Begitu aku tensi naik semua ternaknya. Panas semua. Ya ternak-ternak. Ibadah Islam kalau melaksanakan ibadahnya khusyuk di masjid, tenang, adem. Buddha juga gitu ya, Buddha ya bersemedi ya, Buddha. Hindu juga ya, Hindu bersemedi, diam, tenang. Semua namanya beribadah menghadap Tuhan ya kan, harus dengan khusyuk, tenang. Gitu Kristen, apa kayak gitu ibadah kayak gitu. Cuma satu-satunya lah, nggak ada konsep ritual menyembah, nggak ada. Tuhan itu sesembahan, tapi ritual menyembahnya nggak ada. Tidak ada mengembangkan ritual menyembah di Kristen lah. Yang namanya ritual menyembah itu paling tidak ada membungkukkan badannya minimal. Kan seperti itu menyembah. Adakah mereka membungkukkan badan? Nggak ada. Membungkukkan badannya ini nggak ada. Yesus saja pun sujud. Makanya tadi ketika ditanya sama orang Kristen semua, jelas kalian bukan pengikut Yesus. Apa dasarnya? Karena dari Kejadian sampai dengan Wahyu, hukum yang terutama, hukum di atas segala-galanya adalah mengesahkan Tuhan. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Baru kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatan dan akal pikiranmu. Baru yang ketiga, kasihilah sesama manusia. Nah, fakta di lapangan yang sering terjadi, para pendeta tidak selalu meninggalkan yang Markus 12:29, hukum yang terutama ini, mengesahkan Tuhan. Selalu dihilangkan mengesahkan Tuhan, langsung lari kasihilah Tuhanmu. Asal ditanya ke Kristen, hukum terutama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang pertamanya itu selalu ditinggalkan, mengesahkan Tuhan. Ini penyesatan ini. Penyesatan loh. Ya Indra. Siapa namanya ini? Indri monitor. Jadi kami menanyakan buat kalian yang Kristen-Kristen, tolong lebih kritis sekali kepada para pendeta. Kenapa ini selalu dihilangkan mengesahkan Tuhan? Padahal hukum terutama itu tertulis di situ. Dengarlah hai orang Israel. Jangan dihilangkan itu. Mengesahkan Tuhannya, itu dulu yang syarat utama. Mengesahkan Tuhan tunggal. Tapi kalau Tritunggal itu udah 3. Satu-satunya. Tidak ada 2, tidak ada 3. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya. Kalau ditanya, kau anak satu-satunya, anak tunggal. Udah, coba kau jelaskan ketika kau disebutkan anak tunggal, anak satu-satunya. Kau sebutkan tri itu kayak mana? Nggak penting kau menjelaskannya. Yang namanya pemimpin itu wajib satu, bos. Di seluruh dunia ini, mau presiden, mau lurah, mau kecamat, semua tunggal satu. Mana ada yang 2? Sebenarnya kalau 2. Jadi inilah dasarnya. Kenapa di Matius 7, 21, 22, 23 itu, kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu kepada umat Kristen? Tuhan yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Satu-satunya agama di dunia ini yang memanggil Yesus itu Tuhan adalah agama Kristen. Satu-satunya di dunia ini agama yang bernubuat, bermujizat atas nama Yesus, agama apa? Kristen. Satu-satunya agama yang mengusir setan atas nama Yesus adalah Kristen. Matius 71, 22 itu dikatakan, kami telah bernubuat atas namamu, kami telah bermujizat atas namamu, kami telah mengusir setan atas namamu. Itu kan di situ ayatnya untuk itu. Di ayat selanjutnya, hei Kristen, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Karena kalian tidak mengikuti perkataanku. Aku menyuruh mengesahkan Tuhan, kalian tinggalkan. Apa yang kukatakan tidak pernah kalian ikutin. Sekarang kalian meminta tolong kepada aku. Sekarang kalian menjerit-jerit kepada aku. Sedangkan perkataanku tidak kalian ikutin. Hukum yang terutama itu apa? Mengesahkan Tuhan. Pernahkah aku mengajarkan 3 Tuhan? Aku mengatakan kepada kalian, sembahlah Allah, bukan aku itu disembah. Jadi ketika kalian mengatakan minta tolong sama aku sekarang ini, nyahlah kalian di hadapanku Kristen. Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kapan aku pernah membawa Kristen? Pernahkah aku membawa Kristen? Pernahkah aku memperkenalkan Kristen kepada kalian? Jadi aku tidak pernah mengenal Kristen. Nyahlah kalian. Itu dasarnya. Terbukti kan? Nggak ada yang kalian ikutin perkataan Yesus. Ataupun nggak ada yang kalian ikutin. Bantah bos, sesuai data. Ada satu pun yang kalian ikutin dari Yesus? Satu aja. Nggak ada. Apa coba?